Di sebuah desa kecil di Jawa, hiduplah seorang bapak bernama Karto bersama istri dan 2 anaknya. Rumah mereka hanya berdinding anyaman bambu, atapnya bocor bila hujan turun, dan lantainya masih tanah yang becek bila terkena air. Sehari-hari, Karto bekerja serabutan. Kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang ikut membantu sawah orang lain. Tapi upahnya kecil, tidak cukup untuk membeli beras. Seringkali, keluarganya hanya makan singkong rebus atau nasi aking yang dicampur garam. Anaknya yang masih kecil sering menangis kelaparan di malam hari. Sang istri, yang tubuhnya semakin kurus, hanya bisa menahan air mata. Pernah suatu malam, anak bungsunya demam tinggi. Mereka tidak punya uang untuk berobat ke mantri desa. Karto hanya bisa menatap dengan rasa bersalah, merasa gagal menjadi kepala keluarga. Tetangga mulai menjauh, bukan karena benci, tapi karena Karto sering berhutang. Setiap kali ia lewat, orang-orang hanya bisa menghela napas. Kasihan, hidupnya makin susah. Bahkan ada yang berkata, Karto itu rajin, tapi nasibnya memang sial. Dalam keputusasaan, Karto sering duduk di tepi jalan desa, menatap orang lain yang hidup lebih baik darinya. Ia iri pada penjual sate keliling yang setiap malam dagangannya selalu laku. Andai aku bisa seperti itu, gumamnya. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik mengguyur, Karto duduk di warung kopi desa. Perutnya kosong, tapi ia tetap duduk menatap gelap. Dari arah pintu, masuklah seorang lelaki asing berwajah pucat dengan senyum tipis. Lelaki itu memesan kopi pahit, lalu duduk di samping Karto. Sampeyan ingin hidupmu berubah, bisiknya pelan. Karto menoleh, menatap dengan mata letih. Kalau ada jalan, aku rela melakukan apa saja. Malam itu, lelaki asing tadi mengajak Pak Karto keluar dari warung kopi. Jalanan desa sudah sepi, hanya terdengar suara kodok dari sawah dan desau angin yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka berjalan menuju hutan di pinggir desa, tempat yang dikenal angker. Orang-orang desa jarang berani lewat sana, bahkan di siang hari sekalipun. Di tengah hutan, ada sebuah pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai seperti tangan raksasa. Lelaki asing itu berhenti, menyalakan kemenyan, dan mulai komat-kamit membaca sesuatu yang tidak dimengerti oleh Karto. Aku hanya ingin kaya, bisa makan enak, bisa menyekolahkan anak-anakku. Apa aku harus melakukan ini? Tanya Karto dengan suara bergetar. Lelaki itu menoleh dengan tatapan tajam. Rejeki besar butuh pengorbanan besar. Ingat, setiap tusuk sate yang kau jual akan membawa berkah. Tapi syaratnya, kau harus ikhlas bila ada tumbal. Karto terdiam. Ia tidak paham sepenuhnya maksud kata tumbal. Tapi pikirannya hanya pada wajah anak-anaknya yang kurus, istrinya yang kelelahan. Dengan gemetar, ia mengangguk. Ritual pun dimulai. Seekor kambing hitam disembelih. Darahnya ditampung ke dalam kendi tanah liat. Karto dipaksa meminum seteguk darah itu. Panasnya seperti api menyambar tenggorokannya. Lalu lelaki itu memberikan sebuah tusukan sate berlumur darah, memintanya untuk menelan tanpa mengunyah. Sejak malam itu, hidup Karto berubah. Keesokan harinya, ia membuka gerobak sate sederhana di tepi jalan. Tak disangka, pembeli langsung berdatangan. Dagingnya terasa empuk, rasanya nikmat luar biasa. Orang-orang yang tadinya meremehkan Karto, kini berebut membeli dagangannya. Dalam beberapa minggu saja, Karto bisa membeli perabot baru. Sebulan kemudian, ia sudah punya sepeda motor. Anak-anaknya kini makan kenyang setiap hari, bahkan mulai terlihat sehat. Istrinya pun tersenyum lega, walau kadang hatinya bertanya-tanya, dari mana semua daging sate itu berasal. Namun di balik keberhasilan itu, desa mulai diguncang kabar aneh. Setiap kali gerobak sate Karto ramai pembeli, selalu ada satu orang desa yang hilang tanpa jejak. Awalnya hanya dianggap kebetulan, tapi lama-lama, orang mulai curiga. Suatu malam, seorang pemuda desa sengaja bersembunyi di dekat gerobak Karto, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari celah kegelapan, ia melihat Karto membuka peti kayu di bawah gerobaknya. Bau amis menyengat menyebar, dan di dalam peti itu, bukan daging kambing, melainkan potongan tubuh manusia. Dengan tenang, Karto menusuk potongan itu ke bilah sate, membakarnya di atas arang.
sambil bersiul kecil seolah tak terjadi apa-apa. Api sate memantulkan bayangan wajah Karto yang kini terlihat menyeramkan. Matanya merah, senyumnya lebar tak wajar. Pemuda itu menahan napas, tubuhnya gemetar. Namun ketika ia mundur perlahan, kaki tanpa sengaja menginjak ranting kering. Krak, Karto menoleh cepat, matanya menatap lurus ke arah semak tempat pemuda itu bersembunyi. Dari mulutnya keluar suara berat yang bukan lagi suara manusia. Siapapun yang melihat rahasiaku, akan jadi sate berikutnya. Pemuda yang malam itu mengintai gerobak sate, berhasil melarikan diri dengan napas tersengal-sengal. Ia berlari ke rumah kepala desa, menceritakan apa yang ia lihat. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Namun sayang, ketika orang-orang kembali ke lokasi gerobak sate, Karto sudah pergi, tak meninggalkan jejak sedikit pun. Meski begitu, kabar mulai menyebar. Bisik-bisik warga semakin kuat. Sate Pak Karto bukan sate biasa. Ada yang bilang rasanya terlalu nikmat. Ada yang berkata setelah makan sate itu, perut mereka terasa aneh seakan ada yang bergerak di dalam. Istrinya sendiri mulai curiga. Suatu malam, saat Karto pulang larut, ia melihat baju suaminya berlumuran noda merah pekat. "Mas, itu darah siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Karto hanya menatap dingin, lalu berkata singkat, "Jangan banyak tanya. Kalau kau ingin anak-anakmu tetap kenyang, diamlah." Sejak itu, istrinya tak pernah berani menanyakan lagi. Tapi ketakutan selalu menghantui. Tahun-tahun berlalu, kekayaan Karto semakin menumpuk. Ia punya rumah besar, sawah luas, dan gerobak satenya makin terkenal hingga ke desa-desa tetangga. Namun di balik semua itu, jumlah orang hilang terus bertambah. Setiap kali ada acara besar di desanya, pesta, pasar malam, atau hajatan, pasti ada warga yang tak pernah kembali. Sampai suatu malam, ketika bulan purnama menggantung, lelaki asing yang dulu menuntunnya ke pesugihan datang lagi. Tubuhnya lebih tinggi, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya menyala merah. "Kau sudah cukup kaya, Karto. Sekarang saatnya kau bayar janji," bisiknya dingin. Karto terkejut. "Bukankah tumbal manusia itu sudah cukup? Bukankah aku sudah menuruti semua syaratmu?" Lelaki itu tertawa. Suaranya bergema seperti 1000 gaung di dalam hutan. "Semua tumbal itu hanya cicilan. Tumbal utama adalah keluargamu sendiri." Karto terbelalak. Wajahnya pucat pasi. Ia berlari pulang dengan panik, hanya untuk menemukan rumahnya kosong. Istri dan kedua anaknya hilang tanpa jejak. Pintu rumah terbuka lebar. Lantai tanah basah oleh darah segar yang mengalir membentuk jejak menuju hutan. Dengan putus asa, Karto mengejar jejak itu. Di bawah pohon beringin tempat ia dulu mengucap janji, ia melihat sesuatu yang membuatnya meraung sekuat tenaga. Istri dan anak-anaknya terikat di akar pohon. Tubuh mereka pucat tak bernyawa. Dan dari kegelapan, lelaki asing itu muncul kembali. Kini berubah wujud menjadi sosok tinggi menyeramkan dengan wajah menyerupai tengkorak. Ia menatap Karto sambil tertawa keras. "Kau sudah kenyang dengan sate rejeki. Sekarang saatnya kau sendiri yang jadi sate terakhir." Tiba-tiba akar-akar beringin melilit tubuh Karto, menyeretnya ke dalam tanah yang basah. Ia berteriak meminta ampun, namun suaranya tenggelam di telan bumi. Keesokan paginya, warga desa menemukan gerobak sate Karto terbalik di tepi jalan. Arang masih menyala pelan, dan di atas pemanggang, ada tusukan sate dengan daging yang gosong, berbau amis menyengat. Sejak hari itu, tak ada lagi yang melihat Karto. Tapi kadang, pada malam-malam tertentu ketika angin bertiup kencang, ada yang mengaku mendengar suara seseorang berteriak dari arah hutan. "Jangan makan sate itu, jangan." Beberapa hari setelah Karto lenyap, desa itu kembali tenteram, hanya sebentar. Gerobak sate peninggalan Karto yang ditemukan warga dibawa ke gudang balai desa. Awalnya dianggap barang bukti, tapi anehnya, setiap malam selalu tercium aroma sate terbakar dari dalam gudang. Beberapa pemuda iseng mencoba membuka gerobak itu, dan mereka terkejut, karena arang di pemanggang masih menyala, meski tak ada yang pernah menyalakannya. Lebih menyeramkan lagi, daging-daging segar selalu muncul di dalam peti kayu gerobak, seolah ada yang mengisinya dari dunia lain. Sejak itu, orang-orang desa mulai diganggu.
Ada yang bermimpi didatangi sosok Karto dengan wajah pucat dan mulut penuh darah, menawarkan sate sambil berkata, "Makanlah, biar kau ikut kaya sepertiku." Ada pula warga yang mengaku, saat lewat dekat gudang, mereka melihat bayangan Karto sedang memanggang sate. Tubuhnya gosong terbakar, tapi masih tersenyum lebar. Gangguan semakin menjadi-jadi, hasil panen warga gagal. Kambing-kambing mati mendadak, dan anak-anak kecil sering kerasukan sambil menangis minta sate. Akhirnya, kepala desa memutuskan untuk membakar gerobak sate itu. Malam bulan gelap, warga berkumpul di lapangan, menyalakan api besar. Gerobak itu dilempar ke dalam kobaran api, namun bukannya hancur. Gerobak itu justru mengeluarkan suara jeritan panjang. Asap hitam pekat membubung ke langit, dan dari dalam api, sosok Karto muncul, tubuhnya hangus terbakar. Matanya kosong, tangannya masih menggenggam kipas sate. Ia menjerit keras, "Kalian semua akan jadi sateku berikutnya." Malam itu, api padam dengan sendirinya. Gerobak lenyap, tak tersisa abu sedikit pun. Tapi sejak saat itu, warga percaya, pesugihan sate yang pernah dijalani Karto masih gentayangan, mencari jiwa-jiwa baru yang bisa dijadikan dagangan. Dan sampai hari ini, di desa itu, tak ada satupun yang berani berjualan sate lagi. Mereka percaya, siapapun yang nekat membuka usaha sate di sana, akan segera didatangi arwah Karto, menawarkan daging segar dari dunia gaib. Bertahun-tahun setelah tragedi Pak Karto, desa itu akhirnya tenang. Orang-orang sudah jarang membicarakan kisah kelam itu. Meski tak ada satupun warga yang berani membuka usaha sate lagi. Namun ketenangan itu pecah ketika seorang pendatang baru bernama Sarman datang dari kota. Sarman mendengar desa itu ramai dengan pasar malam tiap bulan. Tapi anehnya tak ada penjual sate. Ia melihat peluang besar. Dengan uang tabungan seadanya, ia membeli gerobak bekas di pasar loak. Bentuknya sudah usang. Kayunya lapuk, tapi entah kenapa, saat pertama kali melihat gerobak itu, Sarman merasa cocok sekali untuk jualannya. Malam pertama berjualan, sate Sarman langsung laris. Orang-orang desa heran, selama ini mereka takut sate. Tapi entah kenapa aroma bakaran sate Sarman terasa sangat menggoda, bahkan lebih harum dari sate manapun. Namun ada yang memperhatikan dengan cemas. Seorang kakek tua di desa berkata lirih, "Gerobak itu bukannya dulu gerobaknya Karto." Kabar itu cepat menyebar, dan benar saja, sejak sate Sarman laris, mulai ada warga yang hilang satu persatu. Awalnya seorang bocah kecil, lalu seorang pemuda, dan terakhir seorang ibu rumah tangga. Orang-orang mulai mengaitkan semua itu dengan kembalinya kutukan sate pesugihan. Suatu malam, Sarman membersihkan gerobaknya setelah dagangan habis. Ketika ia membuka peti kayu di bawah meja, jantungnya hampir copot. Di dalamnya ada daging segar, padahal ia tidak pernah menyimpannya di sana. Potongan itu masih hangat, meneteskan darah. Sarman mundur dengan wajah pucat. Tiba-tiba terdengar bisikan lirih dari balik asap arang. "Sate ini bukan sate biasa." Ia menoleh, dan samar-samar di kaca jendela warung, terlihat bayangan seorang lelaki dengan wajah hangus terbakar, tersenyum sambil mengipas sate. Warga desa pun mulai ketakutan. Setiap kali lewat dekat gerobak sate Sarman, mereka mencium bau amis bercampur tanah basah. Ada pula yang melihat tangan hitam kurus menyembul dari arang, seolah ikut memanggang. Dan pada malam bulan purnama, seorang pembeli terakhir mengaku melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Saat Sarman menyerahkan sepiring sate, di atas tusukannya bukan daging kambing, melainkan jari manusia, gosong terbakar. Sejak itu, tak ada yang melihat Sarman lagi. Gerobaknya hilang entah kemana. Namun orang-orang percaya, gerobak itu masih berpindah-pindah mencari tuan baru. Setiap kali ada pendatang yang ingin cepat kaya dengan berjualan sate, gerobak itu akan muncul, menawarkan modal gratis, dengan harga yang mengerikan. Dan bila suatu malam kamu membeli sate yang rasanya terlalu nikmat, hati-hatilah, mungkin itu bukan daging kambing. Beberapa bulan setelah Sarman menghilang, desa kembali tenang. Orang-orang mulai berpikir, mungkin kutukan itu sudah berakhir. Tapi kenyataannya, justru baru saja dimulai. Di kota kecamatan,
Sekitar 10 kilometer dari desa Karto, muncul seorang penjual sate baru. Orang-orang menyebutnya Mas Darto. Ia bukan orang kaya, hanya pedagang kecil yang mencoba mengadu nasib. Yang aneh, gerobak yang ia gunakan mirip sekali dengan gerobak lama Pak Karto. Kayunya kusam, pemanggangan arangnya sama persis. Ketika ditanya, Darto hanya bilang, "Aneh, gerobak ini aku temukan sendiri di tepi jalan. Seperti sudah menunggu aku." Awalnya, dagangan Darto biasa saja. Tapi sejak malam ketiga, tiba-tiba sate yang ia jual jadi luar biasa ramai. Puluhan orang antre, memuji rasa sate yang empuk dan harum tak tertandingi. Darto heran, karena ia tak pernah membeli daging sebanyak itu. Setiap membuka peti gerobak, selalu ada daging baru yang muncul begitu saja, seolah tak pernah habis. Makin lama, dagangannya makin laris. Ia mulai punya uang banyak, membeli motor baru, bahkan sudah merencanakan membuka cabang. Namun sejak itu, warga kota kecamatan mulai diguncang kabar mengerikan. Orang-orang mulai menghilang. Pertama seorang tukang becak, lalu seorang penjual jamu, bahkan seorang anak kecil yang sedang pulang mengaji. Hilangnya selalu terjadi di malam yang sama, saat sate Darto paling laris. Suatu malam, seorang pembeli mabuk membuka bungkus sate yang ia bawa pulang. Saat lampu kamar dinyalakan, ia menjerit histeris. Bukan daging kambing yang ia lihat, melainkan telinga manusia, gosong terbakar ditusukan. Keesokan harinya, kabar itu menyebar cepat. Warga berbondong-bondong mencari Darto, tapi ia sudah lenyap. Gerobaknya pun menghilang, tak ditemukan dimanapun. Sejak itu, muncul legenda baru. Gerobak sate pesugihan itu tak pernah hancur. Ia akan terus berpindah, mencari pemilik baru yang sedang putus asa. Setiap kali seseorang berharap cepat kaya dari jualan sate, gerobak itu akan muncul begitu saja, seolah hadiah tak terduga. Tapi harga yang harus dibayar selalu sama, darah manusia. Dan orang-orang percaya, sampai hari ini, gerobak itu masih berkeliling. Kadang berhenti di pasar loak, kadang muncul di jalanan sepi, menunggu seseorang yang nekat mengambilnya. Jadi, bila suatu malam kamu melihat penjual sate baru dengan gerobak tua dan aroma dagingnya terlalu harum, berhati-hatilah, mungkin itu bukan sate biasa. Mungkin, itu sate pesugihan. Malam itu, ketika kabar sate, telinga manusia, menyebar, warga beramai-ramai mencari Pak Darto. Namun berbeda dengan Karto dan Sarman, Darto tidak kabur. Ia justru datang sendiri ke balai desa. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, sambil membawa gerobaknya. "Bantu aku, Pak Lurah, aku tidak pernah membeli daging ini. Tapi setiap malam peti ini penuh sendiri. Aku takut." Kepala desa yang bijak itu akhirnya menghubungi seorang kiai sepuh dari pesantren tua di ujung kota. Malam itu juga, kiai datang bersama santri-santrinya. Mereka menyuruh Darto meletakkan gerobak di lapangan desa, lalu menyalakan obor mengelilinginya. Saat ayat-ayat suci mulai dilantunkan, gerobak itu bergetar keras. Dari dalam peti, terdengar jeritan mengerikan, seperti ratusan orang merintih kesakitan. Aroma daging busuk menyebar, asap hitam mengepul keluar. Tiba-tiba, sosok Karto muncul dari balik asap. Wajahnya hangus terbakar, matanya merah, tangannya menggenggam kipas sate. Ia meraung, "Ini bukan milik kalian, gerobak ini milikku. Aku butuh jiwa, lebih banyak jiwa." Kiai terus membaca doa dengan suara lantang. Santri-santrinya memukul kentongan, mengusir roh jahat yang menempel pada gerobak itu. Sementara Darto berlutut, menangis sejadi-jadinya. "Aku tidak mau kaya dengan cara ini. Ambil saja semuanya, asal keluargaku selamat," serunya. Gerobak itu bergetar makin keras. Lalu, brak, pecah jadi abu, lenyap diterbangkan angin malam. Sosok Karto menjerit panjang sebelum hilang bersama asap pekat. Sejak malam itu, Darto kembali hidup sederhana. Ia tetap berjualan sate, tapi dengan daging kambing asli, halal, dan jujur. Dagangannya tak seramai dulu, tapi cukup untuk menghidupi keluarganya. Dan yang terpenting, ia selamat dari jeratan pesugihan. Warga pun percaya, kutukan gerobak sate akhirnya berakhir di tangan Pak Darto. Namun kiai itu berpesan sebelum pulang,
Jangan pernah tergoda jalan pintas. Kekayaan instan selalu menuntut harga yang lebih mahal, jiwa dan nyawa. Dan sejak saat itu, tak ada lagi gerobak sate misterius yang muncul di desa itu. Beberapa tahun setelah Pak Darto selamat, desa kembali tenang. Orang-orang percaya kutukan itu sudah hilang. Tapi tidak bagi Andi, seorang pemuda desa yang masih menyimpan rasa takut. Andi adalah anak dari korban hilang dulu, ketika Karto masih berjualan sate. Ia tumbuh dengan dendam dan tekad kuat, kutukan itu harus dihapus sampai ke akar-akarnya, agar tak ada lagi yang jadi korban. Suatu malam, Andi bermimpi aneh. Ia melihat sosok ayahnya, wajah pucat, tubuh penuh luka, memanggil-manggil dari dalam hutan beringin. Anakku, bebaskan kami. Jangan biarkan jiwa-jiwa ini terikat selamanya. Ketika terbangun, keringat dingin membasahi tubuh Andi. Ia yakin itu bukan sekadar mimpi, melainkan panggilan arwah. Keesokan harinya, Andi pergi menemui Kiai Sepuh yang dulu pernah menolong Pak Darto. Kiai itu sudah sangat tua, tapi masih kuat. Ia mendengarkan kisah Andi, lalu berkata lirih, gerobak memang sudah hancur, tapi roh Karto dan semua korban belum tenang. Mereka masih terikat di pohon beringin tempat pesugihan itu dimulai. Kalau tak dilepaskan, kutukan bisa kembali kapan saja. Malam itu juga, Andi ditemani dua santri berangkat ke hutan angker. Membawa obor, kemenyan, dan kitab doa. Mereka mendekati pohon beringin tua. Suasana mencekam, angin bertiup dingin, suara burung malam menggema. Saat doa mulai dilantunkan, tanah di bawah beringin bergetar. Dari akar yang menjuntai, muncul wajah-wajah menyeramkan. Para korban tumbal, termasuk ayah Andi. Mereka merintih, tangan mereka seakan ingin meraih Andi. Tiba-tiba, sosok Karto muncul lagi. Tubuhnya makin mengerikan, hangus terbakar, matanya merah menyala. Ia tertawa menakutkan. Kalian tak akan pernah bisa menghapusku. Aku sudah kenyang dengan darah. Aku akan kembali dengan gerobak baru. Dengan tekad bulat, Andi maju ke depan. Ia memegang kitab, lalu membaca doa dengan suara keras. Tak peduli tubuhnya gemetar. Semakin kencang ia membaca, semakin keras pula Karto menjerit. Akar-akar beringin mulai patah. Asap hitam mengepul keluar, dan wajah-wajah korban berubah tenang satu persatu sebelum lenyap. Namun Karto masih melawan, menyerang Andi dengan tangan penuh bara api. Di saat genting itu, arwah ayah Andi muncul di belakangnya, menepuk pundaknya. Jangan takut, nak, teruskan. Andi berteriak membaca doa terakhir dengan sekuat tenaga. Seketika, pohon beringin meledak disambar petir, terbakar hebat. Sosok Karto menjerit panjang, lalu hancur jadi abu bersama pohon itu. Hutan menjadi hening, angin berhenti, langit cerah kembali, dan dari kegelapan, Andi mendengar bisikan halus ayahnya. Terima kasih, anakku, kami bebas. Andi terjatuh berlutut, menangis lega. Malam itu, ia tahu kutukan pesugihan sate akhirnya benar-benar berakhir. Namun di lubuk hatinya, Andi sadar, selagi manusia masih tergoda jalan pintas, selalu ada pintu bagi kegelapan untuk kembali. Kisah pesugihan sate di desa Jawa akhirnya berakhir dengan keberanian Andi. Kutukan yang dulu dimulai dari keputusasaan seorang bapak miskin, kini diputus dengan doa dan keteguhan hati seorang anak yang menolak jalan pintas. Namun, legenda itu tetap hidup dalam ingatan orang-orang. Mereka percaya, meski gerobak dan pohon beringin sudah hancur, keinginan manusia untuk cepat kaya bisa memanggil kegelapan lain. Maka berhati-hatilah, bila suatu malam kau mencium aroma sate yang terlalu harum, atau melihat gerobak tua yang muncul entah dari mana. Ingatlah kisah ini, kekayaan instan selalu menuntut harga, dan harga itu adalah jiwa.